Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Destiana Alfiana Yusna dengan NIM 22051666038. Di sini saya akan menampilkan video mengenai praktik mengajar micro teaching dengan materi ajar, yakni proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Silakan menonton. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, udah pada sarapan belum? Kenapa tadi belum sarapan? Sebaiknya kalian mulai besok tuh sudah persiapan buat sarapan sebelumnya atau malamnya ya. Sudah semangat belum untuk belajar? Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Nove, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa tidak dibatasi. Oke, untuk pemanasan nih, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat nggak tentang materi di pertemuan sebelumnya? Apa Farah? Coba katakan. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Oke, betul ya Farah. Terima kasih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang masa berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Sebelumnya Ibu akan ngasih tunjuk sesuatu nih. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul. Lebih tepatnya ini penggambaran dari peristiwa apa ya? Coba. Pearl Harbor ya? Ya, betul. Coba jelaskan lebih lanjut tadi mengenai gambar yang di depan. Saya ingat sejarahnya, Bu. Kayaknya entah Jepang menyerang Amerika atau Amerika yang nyerang Jepang di Jepang. Nih, sampai dulu ini ya, perhatikan ada logo ini bulat merah. Oh, Jepang, Bu. Ya. Berarti Jepang menyerang pelabuhan Amerika. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk mereka. Terus Ibu ingin tanya nih, mengapa Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Alia. Karena Jepang ingin menguasai negara-negara di wilayah Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, dan menggantikan negara barat yang saat itu berkuasa di sana. Oke, makasih Alia. Coba Alia kaitkan gambar ini dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, bisa nggak? Oke, coba yang lain teman-temannya ada yang bisa bantu nggak? Saya, Bu, Ana, coba. kaitannya Jepang ingin melakukan ekspansi militer di Asia, tapi itu terhalang oleh negara-negara barat termasuk Amerika itu tadi, karena kan dia lagi perang kedua tersebut, sehingga Jepang itu menyerang pangkalan Amerika dan untuk melumpuhkan kekuatan militer di Amerika juga. Setelah itu Jepang mulai menyerang wilayah jajahan negara-negara barat termasuk Indonesia dan Belanda. Oke, tepuk tangan untuk kalian sama Anda ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia.
Yang pertama dari latar belakang kedatangan Jepang. Diawali dari kemajuan Jepang di bidang industri dan juga militer sejak zaman restorasi Meiji. Ada yang tahu nggak restorasi Meiji itu apa? Ya, Laura? Zaman Jepang beralih dari shogun ke republik mungkin. Wah, betul. Sedikit bukan republik ya, tapi kekaisaran Jepang. Jadi karena kemajuan di bidang ekonomi dan juga industri, Jepang itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Asia Tenggara. Betul. Siapa tadi yang jawab? Nah, tetapi Jepang dengan misinya untuk memperluas wilayah kekuasaannya itu membuat Amerika Serikat itu khawatir, sehingga Amerika pun pada tanggal 1 Agustus 1941 memutuskan untuk menghenti pemasokan minyak ke Jepang. Jepang pun yang tidak terima akhirnya menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 untuk melemahkan kekuasaan Amerika Serikat di wilayah Asia. Oke. Selanjutnya awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, setelah Jepang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat tadi, Jepang merasa lebih unggul tuh dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Jepang pun mulai menguasai negara-negara yang dikuasai oleh Amerika Serikat atau negara-negara dudukan dari bangsa Eropa, termasuk Indonesia ya. Ada yang tahu nggak waktu Jepang itu belum datang ke Indonesia diduduki oleh siapa? Betul, Belanda. Makasih Didan. Nah, tapi Jepang itu nggak langsung ke Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Tetapi Jepang itu malah menyerang wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, yakni minyak yang sangat diperlukan untuk kebutuhan perang. Jadi Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kemudian setelah dari Tarakan itu Jepang menyerang wilayah Balikpapan, lalu ke wilayah Indonesia Timur seperti Ambon, Morotai, Manado, lalu menyerang lagi wilayah Indonesia di bagian barat, tepatnya di Palembang yang juga kaya akan sumber daya minyaknya. Nah, setelah dari Palembang itulah Jepang mulai masuk ke Jawa, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1942 di 3 wilayah sekaligus di Jawa. Ada yang tahu nggak? Coba Andini sebutkan. Tadi Andini sudah memperhatikan kan? Ayo sebutkan apa? Nanti dibantu tentang 3 wilayah di Jawa yang pertama kali didatangi Jepang. Ibu kasih contoh saat ini. Ada Eretan Wetan. Ayo, ada nggak teman-temannya yang bisa bantu? Oke, kalau nggak ada, ibu jelaskan aja sudah. Jadi oke, nggak boleh gitu ya, tidak. Lanjutkan tadi. Oke, sudah cukup sampai ya. Ya, perhatikan tadi semuanya. Jadi 3 wilayah yang pertama kali didatangi Jepang di Jawa itu ada Eretan Wetan, ada Teluk Banten dan juga Lembang, oke? Nah, setelah itu lihat
Belanda melihat kedatangan Jepang ke Indonesia itu tidak mampu melakukan perlawanan karena kedatangan Jepang ini sangatlah cepat. Oke. Dan juga pada saat itu Belanda, di negeri Belanda itu sedang dikuasai oleh Jerman. Oke. Hasil pemerintahnya kurang bisa membantu untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang itu dalam perundingan Kaligeti pada tanggal 8 Maret 1942, di mana perwakilan dari Belanda itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Terpoorten. Oke. Itu aja anak-anak materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang proses masuknya kedatangan Jepang ke Indonesia. Gimana? Kesulitan nggak buat belajar tadi atau kurang memahami? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan silakan. Apa? Jelas, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Untuk 2 baris meja di sebelah kiri Ibu akan menjadi kelompok 1. Kalian berdiskusi tentang bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia tadi, oke? Untuk kelompok 2 itu di baris sebelah kanan Ibu mencari tahu apa saja dampak dari adanya perjanjian Kaligeti tadi, oke? Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian harus saling kerjasama, jangan ada yang sibuk sendiri, oke? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Oke, di sini kelompok 1 ada kendala. Oke, semangat ya. Kenapa? Iya, silakan ayo ngapain? Gabung teman-teman aja, bantu ayo. Kelompok 2 ada kendala? Ada, aman. Oke, teruskan ya diskusinya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok dari kelompok 1 sama kelompok 2 maju membacakan hasil diskusinya tadi bareng teman-teman. Boleh langsung sekaligus lagi. Oke, silakan dari kelompok 1 bacakan. Oke, jadi kami itu tugasnya mencari tahu bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia. Jawaban dari kelompok kami, Jepang itu membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung industri dan militernya, terutama minyak bumi. Oleh karena itu, Jepang ini menguasai wilayah-wilayah di Asia. Namun, Jepang merasa usaha mereka terhalang oleh Amerika Serikat, sehingga untuk mengumpulkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, maka Jepang ini menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Setelah itu, Jepang mulai menyerang wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jepang mendarat di Tarakan pada 11 Januari 1942. Lalu Jepang pergi ke Balikpapan, Ambon, Manado, dan Kendari, Palembang, dan Pulau Jawa yang saat itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Belanda lalu menyerang tanpa syarat kepada Jepang dalam penyerangan Kalijati pada 8 Maret 1942. Selanjutnya kelompok 2. Hai.
Oke, mencari tahu apa saja dampak dari adanya perjanjian Kalijati itu yang Kami catat di kelompok gue, Bu. Jawabannya begitu ya. perjanjian Kalijati yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 antara pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, menandai berakhirnya masa penjajahan Belanda sekaligus menandai dimulainya penduduk Jepang di Indonesia. Belanda yang diwakili oleh Legend Terforster menyatakan menyerah. Terus tahu, saya kan membacakan ya. Belanda yang diwakili oleh Legend Terforster menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa bangsa Belanda sudah begitu lama ternyata bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Teman-temannya ya mengenai bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia dan dampak dari perundingan Kalijati. Nah, sebelum itu kita harus ucapkan terima kasih dulu kepada teman-temannya yang sudah mewakili ya. Tapi pakai bahasa Jepang. Ayo, ada yang tahu nggak? Bahasa Jepangnya gimana? Itu ya bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan latihan soal yang mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang siapkan lembar kertas untuk tulis jawaban. Sudah? Kalau sudah nanti Ibu tampilkan soalnya. Setiap soal dikasih waktu 10 detik untuk menjawab. Tulis update-nya aja, oke? 1, 2, 3. Terima kasih. Soal nomor 1. Masuknya Jepang ke negara-negara di Asia diawali oleh serangan Jepang terhadap sekutu yaitu lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Tujuan penguasaan Jepang di negara-negara kawasan Asia Tenggara adalah lanjut nomor 3. Daerah penghasil minyak yang pertama kali menjadi target kedatangan Jepang di Indonesia adalah yang keempat. Belanda menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang di Indonesia pada tanggal dan nyimak materi betul-betul kasih tahu jawabannya. Dan sudah yang terakhir, soal terakhir. Pada penyerahan wilayah Indonesia kepada Jepang, Belanda diwakili oleh terima kasih ya sudah menjalankan soalnya dengan jujur tadi dan juga sudah menyimak materinya dengan baik. Kalau jawabannya nanti disimpan, nanti minggu depannya baru Ibu periksa, oke? Nah, Ibu ingin kalian, salah satu di antara kalian ada yang bisa membuat kesimpulan nggak mengenai materi hari ini? Ayo, Cici. Kenapa? Saya Bu. Oke, coba Ana. Tadi kita belajar tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Terus itu sebelum itu Jepang juga kenapa bisa ke Indonesia karena dia nggak bisa minyak, kalau dia kelaparan gitu. Apa mendarat perlamanya dikalahkan. Terus itu dia ke Pulau Jawa deh, sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Gimana dok pembelajaran hari ini, seru nggak? Seru. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah
dulu ya. Ketua kelas, silakan Oke, berdoa lagi. Karena pelajaran sudah selesai, teman-teman harus kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dan terima kasih. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.